Sobat Blitar Agropedia, jumpa lagi dengan kami channel pemersatu petani peternak pemula. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penanggulangan hawar daun dan bakteri pada tanaman padi di masa generatif. Harapan kami untuk video ini bisa menjadi masukan sobat sekalian agar tanaman padi sobat sekalian bisa tumbuh dengan bagus dan hasilnya melimpah. Baik sobat, langsung saja kita simak video berikut ini. Sobat, ini tanaman padi kami yang di video sebelumnya untuk penanggulangan UPT jenis orang-orang di awal tanam. Ini untuk varietas bejo ya sobat. Ini sobat bisa lihat untuk tanaman padi ini sudah mulai keluar malai padi ya sobat. Untuk varietas bejo ini memang rentan terkena serangan dari hawar daun dan bakteri ya sobat, untuk di masa generatif atau masa padi mulai keluar malai. Jadi ini untuk pengalaman yang sebelumnya, ini ditanam pada MT1 atau musim tanam yang pertama, yaitu di sekitar bulan 12. Ini untuk hasilnya kemarin punya teman-teman itu banyak yang terkena serangan dari hawar daun dan bakteri. Dan ini kami mencoba untuk ditanam pada MT2 atau musim tanam yang kedua, yaitu mulai penanaman di bulan 3-4. Dan ini alhamdulillah untuk serangan dari hawar daun ini tidak terlalu parah seperti di saat penanaman pada MT1. Jadi untuk sobat yang menanam varietas jenis bejo ini, kami sarankan untuk penanaman di MT2 atau musim tanam yang kedua. Karena untuk musim tanam yang pertama biasanya curah hujan terlalu tinggi, jadi untuk serangan hawar daun dan bakteri ini cukup besar. Kemudian apa sih untuk penyebab dari serangan hawar daun dan bakteri ini? Untuk serangan hawar daun dan bakteri ini disebabkan oleh serangan bakteri jenis Xanthomonas oryza ya sobat. Ini sobat bisa lihat untuk tanaman yang mulai terinfeksi dari hawar daun dan bakteri. Ini sobat bisa lihat untuk bagian tepi dari daun mulai ujung ini sudah mulai mengering seperti ini. Jadi ini untuk gejala awalnya berbeda dengan untuk gejala dari patah leher atau potong leher. Kalau potong leher atau patah leher ini terdapat bercak coklat berbentuk seperti ketupat. Kalau hawar daun ini seperti ini sobat, ini memanjang seperti ini. Ini sampai ke ujung dari daun. Kemudian untuk pencegahan hawar daun dan bakteri ini, untuk yang pertama kita harus bisa memilih dari varietas padi yang kita tanam yang sekiranya tahan terhadap serangan dari hawar daun dan bakteri. Ini sobat bisa berkonsultasi dengan toko pertanian di tempat sobat sekalian untuk sekiranya benih apa yang tahan terhadap serangan hawar daun dan bakteri. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan jarak tanam. Untuk jarak tanam ini sesuaikan dengan tingkat kesuburan tempat sobat sekalian ya sobat. Kalau di daerah kami ini kami memakai 27 atau 28 persegi, 27 kali 27 ataupun 28 kali 28. Ini sobat bisa menggunakan teknik jajar legowo. Dengan tujuan pengaturan jarak tanam yang ideal ini untuk tingkat kelembapan dari tanaman padi ini bisa diminimalkan, sehingga untuk serangan hawar daun dan bakteri bisa diminimalkan. Kemudian yang ketiga yaitu pengairan yang seimbang ya sobat. Ini untuk pengairan ini juga sesuaikan dengan kondisi di tempat sobat sekalian. Kalau di tempat kami ini untuk pengairan biasanya selepas kita melakukan pemupukan yang kedua ini untuk pengairan sudah dihentikan. Jadi ini untuk pengairan melihat dari kondisi tanaman, sekiranya ini untuk tanaman membutuhkan pengairan baru kita lakukan pengairan dan kemudian dikeringkan lagi, sehingga ini untuk tingkat kelembapan juga bisa diminimalkan, sehingga untuk serangan dari hawar daun dan bakteri ini bisa diminimalkan. Kemudian yang keempat untuk pemupukan ya sobat, ini lakukan pemupukan yang seimbang. Untuk pemupukan ini, untuk pemupukan yang kedua kemarin kami sudah tidak menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen tinggi atau urea. Jadi ini untuk pemupukan kemarin kami hanya menggunakan pupuk majemuk Ponska 1515 dan juga pupuk Vertipos. Ini tidak menggunakan unsur
nitrogen yang berlebih. Jadi untuk pemakaian unsur urea pada pemupukan kedua ini kami sudah tidak mempergunakan lagi, karena ini untuk tanaman yang berlebih unsur nitrogen, serangan hawar daun dan bakteri ini susah dikendalikan. Kemudian yang kelima yaitu penyemprotan bakterisida dan fungisida. Untuk penyemprotan bakterisida dan fungisida ini diharapkan untuk daun tanaman yang sudah terinfeksi dari hawar daun dan bakteri ini bisa dihentikan ya sobat. Jadi untuk penyebaran hawar daun dan bakteri pada tanaman yang masih segar ini bisa diminimalkan ataupun bisa dihentikan. Kemudian untuk interval penyemprotan ini seperti kebiasaan kami 10-15 hari sekali, atau sobat bisa sesuaikan dengan kondisi serangan dari hawar daun dan bakteri. Apabila kondisi serangan cukup parah, ini untuk interval bisa diperpendek menjadi 7-10 hari sekali. Untuk penyemprotan bakterisida dan fungisida kemarin ini setelah dilakukan pemupukan kedua, yaitu di sekitar umur tanaman padi 45 hari. Untuk bakterisida yang dipergunakan kami menggunakan Nurdok. Sobat bisa menggunakan merek yang lainnya, silahkan berkonsultasi dengan toko-toko pertanian. Untuk fungisida kemarin kami menggunakan Tandem dengan bahan aktif Defluconazole dan Azoxystrobin. Dan di umur 60 hari ini kami melakukan penyemprotan ulang dengan menggunakan bakterisida Nurdok dikombinasikan dengan Filia. Dan ini diulang 15 hari sekali sampai tanaman padi menjelang panen. Untuk penggunaan fungisida Filia ini diharapkan apabila terinfeksi dari jamur yang menyebabkan kerusakan tanaman padi ini juga bisa dihentikan. Jadi untuk pengobatan ini bisa sekali langkah, kita bisa menghentikan serangan dari hawar daun dan bakteri dan juga serangan jamur patogen jenis lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tanaman padi kita. Kemudian untuk waktu penyemprotan ini seperti biasa ya sobat. Ini sobat bisa melakukan penyemprotan di pagi hari ataupun sore hari, asalkan untuk cuaca tidak terlalu terik, sehingga untuk penyemprotan pestisida ini bisa maksimal diserap oleh tanaman, tidak terlalu banyak yang menguap. Apabila di sore hari kondisi cuaca hujan, ini sobat bisa lakukan penyemprotan di pagi hari. Baik sobat, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Salam hangat buat keluarga, tetap semangat, salam sukses dari Gitar Agropedia.